Shalom adik-adik semua, jumpa lagi dengan Rosael di dalam sekolah minggu kita GKT Betani Kids. GKT Betani Kids, Allahku baik, doa yes, firman oke. Nah adik-adik, siapa yang hari ini sudah mengucap syukur kepada Tuhan? Pagi-pagi bangun, kemudian langsung doa dan berterima kasih kepada Tuhan. Ayo, siapa ya yang mengucap syukur? Terima kasih Tuhan, semalaman saya sudah istirahat dengan baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati papa mama dan sudah memberikan kesehatan buat kami. Nah adik-adik, hari ini walaupun ada adik-adik yang lupa mengucap syukur kepada Tuhan ketika bangun berdoa, hari ini saat ini ajak kita semua untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Yuk adik-adik, siapkan hati kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan, Bapa Engkau sungguh. Dengan penuh kerinduan, dengan penuh rasa terima kasih kita kepada Tuhan, kita naikkan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukur. Adik-adik, dengan sikap berdoa di hadapan Tuhan, langsung aja kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, dengan sungguh-sungguh katakan, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu Bapa,
mari kita ingat apa aja kasih Tuhan yang sudah kita terima sepanjang hidup ini. Kita bisa sekolah itu karena Tuhan. Kita bisa makan itu karena Tuhan. Kita bisa jalan-jalan itu juga karena Tuhan. Adik-adik, Lose ajak kita semua untuk menaikkan terima kasih kita, syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi setiap kami. Engkau Allah yang selalu peduli bagi kami. Dan Engkau Allah yang selalu memberkati kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi keluarga kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi semua orang. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan melalui pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan Yesus untuk menjadi anak yang senantiasa mengucap syukur, melihat akan kebaikan Tuhan. Sehingga sungguh hati kami dipenuhi dengan rasa terima kasih, sukacita kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kalau misalkan hari ini itu mungkin kita nggak tahu apakah hari ini akan hujan, ataukah di sepanjang hari ini adalah musim panas gitu ya. Tetapi semua itu Tuhan berikan untuk kebaikan kita. Jadi setelah hujan pun Tuhan berikan apa biasanya habis hujan? Pelangi. Jadi pelangi itu Tuhan berikan sebagai bukti bahwa Tuhan masih setia bersama dengan kita. Yuk adik-adik, mari bersama-sama kita memuji Tuhan lagi. Untuk itu Lose undang kita semua untuk berdiri. Yuk semuanya berdiri supaya kita semangat di dalam memuji Tuhan. Pelangi-pelangi alangkah indahnya. Kita bersyukur, kita bersukacita karena apa? Kasih Tuhan ada di mana? Apakah ada di tangan kita? Apakah ada di mulut kita? Tapi ada di dalam hati kita.
Ya, kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, silakan dalam posisi berdiri, kita persiapkan akan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian ini, baca kitab suci doa tiap hari. Karena hanya melalui pembacaan kitab suci, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk adik-adik, silakan duduk dengan tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Halo, shalom adik-adik semua. Terima kasih karena adik-adik tadi semua sudah bisa fokus banget buat memuji Tuhan. Nah, sekarang Lausa Priscilla mau ajak adik-adik bersama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya Lausa mau ajak setiap kita untuk kita boleh berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Tuhan Yesus boleh mengasihi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, bahkan kami boleh bersama-sama sebentar lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang senantiasa boleh menolong setiap kami, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di dalam Tuhan, hari ini Lausa akan bercerita kepada adik-adik tentang mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali di sebuah sekolah, yang namanya sekolah ya, biasa kan banyak banget tuh anak-anak ya, dan pada saat itu lagi musim ujian. Nah, waktu lagi musim ujian, orang semua itu berkumpul di kelasnya masing-masing, ya kan? Mereka semua berkumpul di kelasnya masing-masing, mereka mengikuti ujian. Nah, ada satu kali, ada seorang anak yang bernama Tono. Wah, Tono ini waktu dia mau mengerjakan soal-soal yang diberikan sama gurunya, dia tiba-tiba nggak tahu, dia tiba-tiba ngeblank. Wah, aduh ini apa ya, aduh apa ya ini. Wah, kalau dia nggak bisa menjawab soal-soal itu, maka nilainya akan jelek. Nah, setelah itu si Tono itu berdoa kepada Tuhan Yesus. Si Tono datang berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta Tuhan untuk menolong dia sehingga dia bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Nah, setelah Tono ini berdoa, setelah dia amin, Tuhan Yesus menolong dia sehingga dia bisa menyelesaikan ujiannya pada hari itu dengan baik. Keesokan harinya, si Tono ini menerima lembaran soal kemarin beserta dengan nilai yang sudah diberikan oleh guru. Nah, waktu Tono menerima itu, dia senang banget karena ternyata nilainya baik banget. Ternyata nilainya bagus.
Nah, setelah dia menerima nilai itu, kemudian dia memasukkannya ke dalam tas gitu ya, pulang ke rumah, dia menunjukkan kepada orang tuanya, dia sangat senang dan sangat bahagia. Nah, apa yang salah? Apa yang salah? Bukan karena dia senang, bukan karena dia bahagia, karena nilainya bagus. Yang salah tidak salah, itu nggak salah gitu ya. Kita senang karena nilai kita baik, nilai kita bagus. Tapi ada yang salah, yang keliru dari tindakan Tono ini. Apa itu? Bahwa Tono lupa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus yang sudah menolong dia sehingga dia bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, hari ini Lause mau bercerita dari kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Pada suatu kali anak-anak di sebuah desa, tinggallah orang-orang di sana beramai-ramai. Ada yang tukang jualan, ya biasa ya kan, ada yang tukang jualan gitu ya. Ada orang-orang yang lagi bekerja nih pada pagi hari waktu itu. Orang-orang lagi bekerja pada pagi hari, semua orang-orang lagi sibuk. Ada suatu kali, ada 10 orang yang mengalami sebuah penyakit yang mengerikan. Nah, sebuah penyakit yang mengerikan ini sehingga orang-orang ini harus diasingkan. Mereka tidak boleh ada di desa itu. Mereka harus pergi dari desa itu. Ada satu kali kemudian setelah mereka diasingkan di luar daripada desa itu, Tuhan Yesus itu sedang berjalan ke desa itu. Perbatasan antara Samaria dan juga Galilea. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang berjalan menyusuri desa itu, 10 orang ini memanggil Tuhan Yesus. Mereka kenal dengan Tuhan Yesus, mereka tahu dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mereka memanggil Tuhan Yesus. Mereka panggil Tuhan Yesus, Guru, Guru, tolong kami, Guru, sembuhkanlah kami. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat mereka ini, Tuhan Yesus memberikan perintah. Nah, adik-adik tahu siapa 10 orang ini? Siapa mereka? Iya, benar banget. 10 orang ini adalah 10 orang kusta. Apa itu sakit kusta? Sakit kusta itu waktu itu kayak ada tangan itu borok, bau. Sakit kusta tuh kayak bener-bener penyakit yang menjijikkan begitu ya pada saat itu. Sehingga mereka itu dilarang untuk ada di desa karena penyakit itu bisa menular kepada orang lain. Nah, mereka ini adalah 10 orang yang menderita sakit kusta. Sakit kusta itu sangat dibenci, diasingkan. Bahkan orang-orang pada saat itu menganggap orang yang mengalami sakit kusta, mereka melakukan dosa yang besar, makanya Tuhan menghukum mereka sehingga mereka mendapat sakit kusta. Nah, 10 orang yang diasingkan ini melihat Tuhan Yesus dengan penuh harapan, mereka bersukacita. Karena mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu datang ke desa mereka. Mereka melihat bahwa ada harapan untuk mereka sembuh. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka bersukacita. Wah, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang. Ini kesempatan kita untuk kita bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau penyakit kusta itu kalau kita anggap untuk sekarang itu kayak sakit orang yang kena COVID. Ya, orang yang kena COVID kan pasti mereka akan karantina. Tapi ada obat yang bisa menyembuhkan mereka gitu ya. Tapi sakit kusta pada saat itu tidak ada obatnya. Nah, setelah itu mereka melihat Tuhan Yesus, mereka bersukacita karena mereka tahu bahwa mereka punya harapan untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat mereka, Tuhan Yesus cuma mengatakan satu perintah kepada mereka. Tuhan Yesus cuma bilang sama mereka, pergilah kamu, tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Cuma itu aja perintah Tuhan, gitu ya. Cuma itu doang. Akhirnya mereka taat. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya apa yang Tuhan Yesus katakan. Mereka tidak bertanya, Tuhan kenapa Tuhan
nggak jamah aja? Kenapa Tuhan nggak langsung pegang supaya langsung sembuh? Ngapain Tuhan harus suruh kami berjalan menemui imam-imam? Tapi mereka tidak bertanya tentang hal itu. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka taat, mereka pergi untuk menemui imam-imam. Di dalam perjalanan mereka pergi menemui imam-imam. Bus, ada perah. Mereka sembuh. Semua orang, 10 orang yang sakit kusta itu, ketika mereka sembuh, mereka saling lihat satu dengan yang lain dengan teman-temannya. Wah, aku sembuh. Mereka saling ngomong sama teman-temannya. Wah, saya sembuh, saya sembuh. Saya bisa kembali ke rumah saya bisa ketemu dengan keluarga saya bisa melanjutkan aktivitas saya. Banyak hal yang bisa saya lakukan, saya sudah sembuh, saya sembuh. Wah, mereka akhirnya semuanya masing-masing, mereka langsung pulang semua ke rumahnya mereka masing-masing. Tetapi ada satu orang yang berjalan kembali ke tempat di mana dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Satu orang ini adalah orang Samaria. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus terima kasih karena saya sembuh. Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya sehingga saya bisa melakukan aktivitas saya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Dia berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan terima kasih saya bisa sembuh. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada orang ini, bukankah yang saya sembuhkan itu 10 orang? Kemana yang 9-nya? Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika adik-adik meminta Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan adik-adik, ketika adik-adik berdoa meminta kesembuhan kepada Tuhan, ketika adik-adik berdoa meminta kepintaran, meminta hikmat, meminta kesehatan kepada Tuhan, ketika Tuhan memberikan, berbelas kasihan, bermurah hati, menjawab setiap doa-doa kita, maka kita jangan lupa untuk say thank you sama Tuhan. Kita jangan lupa untuk bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan jawab doa saya. Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan sudah tolong saya. Jangan pernah lupakan kata-kata ini. Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan sudah baik, karena Tuhan sudah menolong saya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita menjadi anak-anak sekolah minggu GKT Betani yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Nah, langsung please mau ajak kita sama-sama untuk ikut dalam ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-18. Bunyinya demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya ulangi, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Lost Praise mau berdoa buat setiap adik-adik yang saat ini ikut di dalam ibadah di live streaming YouTube GKT Betani. Tuhan yang senantiasa boleh memberkati, boleh menolong mereka di dalam studi yang mereka lakukan saat ini. Kalau saat ini mereka ada yang sakit, kalau saat ini mereka ada yang dalam keadaan kesusahan, kiranya Tuhan Yesus boleh menolong mereka, memberkati mereka, memberikan kepada mereka jalan keluar untuk setiap kesusahan-kesusahan yang mereka alami. Kalau mereka saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh, sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang senantiasa boleh menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, dan juga ajar adik-adik semua untuk boleh sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal kehidupan mereka. Baik itu dalam keadaan senang, baik itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan apapun. Ajar adik-adik untuk boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Bye-bye adik-adik. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Nah, firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa apa kepada Tuhan? Untuk senantiasa bersyukur. Karena melalui bersyukur, hati kita senang dan ada sukacita. Yuk, akhirnya kita mau mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Langsung aja kita semuanya untuk bangkit berdiri. Ya, biarlah sukacita Tuhan itu selalu ada di dalam hati kita. Oh, sukacitaku. Semua berdiri ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Nah, adik-adik, yuk kita berdoa. Kita mau mengucap syukur kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai akan ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai hari ini. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang telah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami selalu diajarkan untuk menjadi anak yang senantiasa ingat akan kebaikan Tuhan, untuk senantiasa berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga mengucap syukur dalam situasi apapun yang kami alami, sehingga sungguh Tuhan, sukacita Tuhan itu senantiasa ada di dalam hati kami, sehingga sungguh kami menjadi anak yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan saatnya Tuhan, walaupun kami sudah berhenti memuji Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kami saat ini, tetapi kami tahu bahwa Tuhan selalu ada, selalu menyertai kami bahkan hingga 1 minggu ke depannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita. Sampai ketemu di sekolah minggu depan. Dadah.